Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungi dan tadabburi kisah Yusuf alaihi salam yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Tahukah Anda bahwa Nabi Yusuf alaihi salam yang sangat terkenal itu pernah mengalami 2 kali lockdown? Pertama, saat beliau masih kecil, ketika beliau tidak punya kekuatan daya dan upaya, dia dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya. Saudara boleh baca surat Yusuf ayat 7-19. Dinyatakan di dalam ayat yang ke-9 dan 10 bagaimana rencana busuk dan jahat saudara-saudara Yusuf. Mereka mengatakan, uqtulu Yusuf awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepada kalian, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik. Qala qailum minhum la taqtulu Yusuf walquhu fi ghayabatil jub yaltaqithu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Seorang di antara mereka berkata, jangan kamu membunuh Yusuf, tapi masukkan saja dia ke dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir jika kamu hendak berbuat. Subhanallah. Yang kedua, peristiwa lockdown yang beliau alami ketika beliau dewasa. Saat Yusuf telah memiliki kekuatan fisik, tapi tidak memiliki kuasa dan kedudukan sosial, beliau dibuang ke penjara oleh orang tua angkatnya sendiri dengan tuduhan yang dibuat-buat, yaitu berzina atau selingkuh dengan istri tuannya. Mari kita baca surat Yusuf ayat 32-35 ketika Yusuf berkata, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Ketika itu beliau berkata bahwasanya lebih baik penjara itu bagi aku. Di ayat 33, wahai Tuhanku, penjara itu lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Subhanallah. Karena apa? Karena makar yang buruk dari orang yang begitu ingkar dan dengki kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau harus terbuang ke dalam penjara. Beliau mengalami lockdown. Beliau mengalami terisolasi dari lingkungan sekitarnya. Ketika lingkungan sosialnya sudah buruk, maka beliau lebih memilih untuk mengisolasi diri di dalam penjara secara sukarela. Subhanallah. Dari 2 peristiwa isolasi dan lockdown yang dialami oleh Nabi Yusuf itu, beliau kemudian keluar sebagai pemenang dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa rahasianya sehingga Nabi Yusuf dapat keluar sebagai pemenang setelah mengalami 2 kali isolasi dan lockdown itu? Jawabannya adalah bahwa kunci Nabi Yusuf menghadapi masalah lockdown itu adalah yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersabar di saat musibah. Yang ketiga, ihsan dalam perbuatan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah di dalam surat Yusuf ayat 90. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya siapa orang yang bertakwa dalam pengertian yang luas, siapa orang yang bersabar ketika mendapatkan ujian dan musibah, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang yang berbuat ihsan atau berbuat baik. Yang keempat, kunci menghadapi masalah adalah pasrah kepada pengaturan Allah, kepada ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ungkapan Nabi Yusuf yang direkam dalam ayat 100 surat Yusuf. Subhanallah. Apa kata Nabi Yusuf? Inna Rabbi latifun lima yasha. Sesungguhnya Tuhanku itu maha lembut, maha sayang, maha bijaksana terhadap apa yang dia kendaki atasku. Allahu Akbar. Itulah sikap seorang Nabi yang patut kita teladani dalam ketakwaannya, dalam kesabarannya, dalam sikap ihsannya, dalam kepasrahannya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah mencaci lingkungannya.
Beliau tidak pernah menyalahkan saudara-saudaranya. Beliau tidak pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah di saat kita menghadapi kesulitan dan musibah seperti ini, ketika kita harus mengisolasi diri, mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki takwa kita, perbaiki kesabaran kita, perbaiki ihsan kita, dan perbaiki sikap pasrah kita terhadap ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saudaraku, share, like, dan subscribe channel YouTube saya, Ustadz Fahmi Salim Official Channel, untuk mendapatkan kajian-kajian Islam terbaru. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.